Jadi salah satu kelebihan dan tantangan sekaligus ya di STI ini adalah kolaborasi. Bappenas tidak bisa bekerja sendiri. Hai, apa kabar Sobat Data? Selamat datang di podcast Satu Data Indonesia. Saya Andri dari Sekretariat Satu Data Indonesia. Sangat senang sekali memandu acara ini. Merupakan podcast pertama dari Sekretariat Satu Data Indonesia. Dan untuk yang pertama ini tentu tamunya sangat spesial, yaitu Bapak Okto Rialdi. Selamat datang Pak Okto. Selamat datang. Beliau sebagai koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia. Dan sekarang merupakan tamu kita yang pertama yang akan mengupas tentang kegiatan Satu Data Indonesia, sejarahnya seperti apa, dan kemudian kenapa menjadi sangat penting sekali yang namanya penanganan data di Republik kita yang tercinta ini. Sekali lagi selamat datang Pak Okto Rialdi. Terima kasih. Kabarnya baik Bapak? Alhamdulillah. Iya, nambah cerah Bapak kelihatannya sekarang. Terima kasih. Ya, kita sangat ingin sekali Pak, sebelum kita bicara tentang permasalahan, perkembangan Satu Data Indonesia, kita juga ingin sekali mendengar nih. Karena Bapak ini merupakan, Pak Okto Rialdi ini merupakan pionir dari pergerakan, kalau kita bisa bilang, atau program Satu Data Indonesia untuk mengelola data, memperbaiki kualitas data yang ada di Republik ini Pak. Pak Okto merupakan pionir yang sudah berkecimpung lama di Bappenas sendiri. Sudah berapa tahun ya Pak berkarir Pak? 35 tahun. 35 tahun, umur saya saja belum sampai ke situ. I wish Pak. Ya oke, jadi udah 35 tahun. Berkarir. Ya Pak, kalau boleh cerita Pak, 35 tahun ini Bapak berkarir di Bappenas, dan sebelum masuk di Satu Data Indonesia tentunya pernah, setahu kami pernah di Pusdatin cukup lama ya Bapak ya. Boleh diceritakan Pak, karir Bapak, termasuk apa bedanya perkembangan IT saat itu dengan sekarang Pak? Terima kasih Pak Andri ya sudah mengundang saya sebagai pembicara perdana dari podcast Satu Data Indonesia ini. Saya itu sebenarnya masuk Bappenas sudah lama sekali, tahun 88. Saya berkarir di Satu Data 88, 4 tahun setelah itu saya sekolah S2, S3. Begitu panjang. Tahun 2002 saya selesai S3 saya di University of Pennsylvania, Philadelphia, sebagai regional scientist ya, bukan data scientist tapi regional scientist ya. Saya ahli ilmu pengembangan regional. Saya pulang berkarir di situ. Setelah 3 tahun saya berkarir, saya diangkat waktu itu oleh Bu Sri Mulyani sebagai kepala Bappenas, sebagai kepala pusat data dan informasi perencanaan bangunan atau Kapusdatin Renbang. Menteri Bappenasnya Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani waktu itu. Itu mulai saya mengenal selain dari ilmu yang saya dapatkan sejak sekolah ya, karena ilmu saya waktu itu adalah ilmu tentang pengembangan wilayah ya. Tapi ini ilmu baru yang lama-lama saya mendapatkan banyak insight ya, yang insight-nya itu misalnya jauh ke depan. Waktu saya cukup lama ya, 2005 sampai 2014. Jadi 9 tahun saya balik ke Pusdatin, ya, cukup lama. Waktu itu bayangkan saja belum ada yang nama AI ini ya. AI ini kita sudah ada yang kita bangun, namanya waktu itu adalah e-office ya. Electronic Office dari Bappenas sudah kita bangun ya. Kita sudah membangun naskah dinas misalnya secara elektronik. Saya waktu itu sekitar tahun 10-an ya sudah bisa tidak ada lagi kertas di meja saya lewat disposisi online saja. Paperless ya zaman dulu Pak. Paperless khusus di Pusdatin ya. Khusus di Pusdatin, saya bisa tinggal kirim, nanti otomatis yang di print out sudah ada tanda tangan saya. Jadi pas saya send gitu langsung itu terjadi. Cuma jadi berat bagi kami di Pusdatin itu. Kita sudah membangun semuanya, sistemnya ya.
Tapi karena tidak didorong oleh leadership yang kuat waktu itu, jadi kita bermain hanya di level-level sekitar. Artinya hanya eselon 2, eselon 1 tidak mengenal sama sekali. Saya waktu itu eselon 2, itu pun baru dipakai 4 atau 5 eselon 2 memakai sistem kita itu. Jadi sangat berat sekali pekerjaan kita supaya mereka memakai sistem ini, sistem elektronik, dan juga sistem yang dibangun untuk pembangunan kita. Tapi memang zaman dulu adopsi IT itu memang nggak segampang sekarang Pak ya, mungkin atau kesadarannya atau apa? Kesadarannya yang paling kesadaran, dan itu masih berlanjut sebenarnya sekarang. Kalau misalnya menteri kita sekarang Pak Suharto itu menerapkan, kalau dia tidak menerapkan e-office secara menyeluruh di Bappenas, itu mungkin akan sama Bappenas lalu, 20 tahun lalu mungkin sama. Jadi hanya dalam waktu 3 bulan Bappenas itu digital dia. Dibandingkan saya yang 9 tahun sebagai Kapusdatin, adalah butuh 3 bulan, semua Bappenas itu sudah digital. Jadi sini poinnya adalah leadership sangat penting sekali. Memang kayaknya kombinasi antara leadership, terus kemudahan teknologi zaman dulu mungkin jauh lebih susah ya Pak ya. Dan mungkin adopsi dari pertama kali semua serba kertas, artinya apa yang bisa diraih sekarang itu dirintis dari zaman Bapak di Pusdatin itu ya Pak ya. Tanpa melalui proses itu mungkin adopsi yang sekarang juga nggak gampang juga Pak mungkin. Betul. Ya terima kasih. Dan saya juga dengar Bapak itu Pak Okto itu sempat sebelum waktu itu zamannya Pak SBY mulai Pak ya, sudah ada penyusunan blueprint tentang satu data Indonesia untuk pembangunan berkelanjutan, kalau nggak salah judul blueprintnya Pak ya. Dan saya lihat di situ ada namanya Pak Okto di situ Pak. Boleh diceritain nggak Pak? Dan apakah itu jadi benar-benar di cikal bakal SDI yang sekarang Pak? Jadi kan SDI ini ditandatangani Perpresnya tahun 2019 ya. Itu di awal pemerintahan Pak Jokowi yang kedua. Ya, sebenarnya prosesnya itu sudah sejak zaman SBY itu, akhir-akhir zaman Pak SBY, masih ingat saya. Saya waktu itu masih kepala Pusdatin sebelum saya pindah jadi direktur di regional. Kami waktu itu bekerja sama dengan UKP 4, maaf, APM. Unit yang bekerja di bawah Presiden yang sekarang namanya KSP ya. Dulu namanya UKP 4 ya, di mana dibantu bekerja sama dengan waktu itu dengan BPS ya, dengan BIG menyusun blueprintnya. Saya waktu itu mempresentasikan seperti apa. Tapi setelah saya dipindahkan menjadi direktur, saya tidak terlibat lagi dengan satu data ini, sehingga prosesnya itu 5 tahun ya, lebih dari 5 tahun, proses sangat panjang sekali, sehingga baru ditandatangani di pertengahan tahun 2019. Jadi prosesnya lama sekali. Itu Pak. Oke. UKP 4 dulu ya Pak, sebelum KSP itu Pak. Jadi kalau bagi sobat data, kalau pernah lihat yang namanya buku blueprint atau cetak biru satu data Indonesia untuk pembangunan berkelanjutan, kalau nggak salah judulnya itu Pak ya, itu yang lahir atau selesai di tahun 2014 kalau nggak salah, zamannya Pak SBY terakhir. Presiden kita waktu itu Pak SBY ditutup dengan salah satunya ada blueprint tersebut. Itu kalau sobat data baca, di dalamnya itu menjadi memang cikal bakal dan banyak istilah-istilah yang ada di Perpres SDI sekarang ini itu adalah dari blueprint tadi. Jadi bisa dilihat kalau mau mempelajari tentang satu data Indonesia tidak ada salahnya melihat blueprint tersebut. Karena itu bisa dilihat kayak semacam rough-nya dari Perpres 39 sebenarnya. Dan di situ ada nama Pak Okto sebagai salah satu penggagasnya itu. Jadi sekali lagi Pak Okto 2 kali nih kalau dia terkait dengan satu data Indonesia, 2 kali sebagai pionir. Pertama membuat blueprint itu termasuk di dalam timnya itu, tim intinya sendiri. Kemudian pada saat Perpres ini terbit, Sekretariat Satu Data Indonesia langsung dipimpin oleh Pak Okto Rialdi. Nah, Pak Okto setelah melalui perjalanan yang panjang, yang ingin saya tanyakan adalah begini Pak. Kesadaran data dan khususnya di negara maju sebenarnya sudah sangat lama diserukan di mana-mana. Keluhan juga banyak tentang waktu dulu zaman SBY juga tentang impor beras. Dulu juga saya pernah dengar dari ada kesulitan tentang peta atau batas wilayah dan sebagainya Pak.
Jadi sudah sangat lama sebenarnya tentang kebutuhan data yang berkualitas. Kira-kira apakah ada momentum khusus Pak terkait dengan kenapa kelihatannya baru 3-4 tahun belakangan ini yang namanya data itu menjadi super penting dan jadi terekspos program-programnya. Boleh diceritakan apa Pak? Apakah ada sesuatu yang mendorong itu baik dari sisi politis maupun hal teknis Pak? Kalau memang kesadaran tentang data ini sejak dulu, bahkan sekarang pun ya, kalau kita ikut rapat-rapat yang menyangkut ke arah kebijakan, itu pasti yang ditanya itu data. Saya karena waktu itu ya, karena prosesnya itu banyak politisnya di dalam membuat data ini, karena mungkin koordinasi kita yang masih lemah, waktu koordinasi data di pemerintah ya, yang masih lemah dalam hal membuat ini, sehingga prosesnya agak panjang, tarik menarik ya, ulur kepentingan siapa yang megang data, karena siapa yang megang data itu akan banyak nanti pengaruhnya. Tapi kenapa Bappenas sebagai pemegang data itu bukan karena bukan karena data jauh dari langit, karena memang ada di undang-undang SPPN-nya, Undang-Undang 25 tahun 2004 mengatakan bahwa perencanaan itu berdasarkan data yang berkualitas. Tapi bukan hanya itu, ya. Sebab semua data kalau kita ingin membangun suatu negara, pasti kita harus menciptakan dokumen perencanaan itu. Ya, dokumen perencanaan itu bisa jangka panjang, bisa jangka 5 tahun menengah, atau jangka tahunan. Nah, kalau kita ingin mencapai misalnya jangka menengah, pasti kita sudah mendapatkan target-targetnya, berapa pertumbuhan ekonomi, berapa kemiskinan, ya. Tapi kan harus ada indikator yang mengatakan kita berhasil atau tidak. Misalnya itu untuk kemajuan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, atau pendapatan per kapita. Kemudian misalnya apakah kita berhasil melakukan kemiskinan, angka kemiskinan. Itu adalah indikator angka kemiskinan itu. Atau pertumbuhan ekonomi. Targetnya berapa persennya itu adalah targetnya. Nah, indikator yang kita dapatkan ini yang bisa menghandle semua indikator hanya Bappenas. Tidak ada kementerian lain ya yang menghandle semua indikator pembangunan ini. Jadi contoh sekarang yang paling lengkap itu indikator SDGs. Ya. SDGs dengan 17 goalnya itu, SDGs sangat simpel sebenarnya. Dia 17 goal, ya, dari goal yang tujuannya itu 17 itu turunkan menjadi target. Dari target diturunkan indikatornya apa, ukurannya ini. Jadi 3 step simpel aja. Goal, target, indikator. Nah, indikatornya inilah dari 17 ini sudah menyangkut semua kehidupan, baik itu ekonomi, sosial, dan lain-lain. Di Bappenas lah yang handle itu. Makanya ada sekretariat SDGs di Bappenas. Jadi memang paling pas yang memegang data itu di Bappenas. Ya. Ini agak unik juga Pak ya. Jadi maksudnya kalau lihat dari negara lain itu kita nggak punya negara yang bisa kita contoh jadikan template ya Pak ya. Ya Pak, belum ada Pak ya. Jadi ibaratnya ini sekali lagi Pak Okto ini sebagai pionir itu mencari bentuk gitu ya. Dengan maksudnya dengan serba banyak ketidakpastian, dan tentunya di 1-2 tahun pertama banyak eksperimen Pak ya. Terus kemudian akhirnya mungkin di tahun ketiga baru mulai terbentuk, dan kerasa banget nih Pak. Ya, setahun terakhir dengan kepemimpinan Bapak gitu ya, itu banyak sekali hal-hal yang saya dengar itu cukup menggembirakan Pak gitu. 1-2 tahun pertama mungkin agak lumayan tertatih-tatih. Mungkin Bapak sedang berjuang saat itu untuk mencari bentuk. Nah, 1 tahun terakhir ini Pak, kalau menurut Bapak apa sih yang membanggakan buat Bapak tentang perkembangan SDI dan yang unik sekali di 1 tahun terakhir ini Bang? Mungkin sebelum itu saya jawab yang tahun pertama saya masuk di satu data ini dalam sebagai di sekretariat ya. Waktu itu kita di awal tahun 2020 ya kan, jadi ada kekosongan selama 6 bulan itu sejak Perpres itu ditandatangani sampai nanti di awal di Januari 2020. Kita tahu bahwa di awal 2020 itu COVID masuk. Oh iya, saya benar. COVID masuk, kita disuruh tiarap semuanya. Ya, disuruh tiarap. Disitulah kita mulai itu memperjuangkan yang selama ini misalnya nggak pernah pakai Zoom ya, beradaptasi semua orang. Kita pun di satu data itu beradaptasi sehingga terasa lambat bekerja itu.
Padahal pekerjaannya itu sangat sangat banyak yang kita lakukannya. Baru di tahun kita terus berjuang membangun sistem 2021 itu sudah mulai kita agak bagus ya. 20 itu merangkak benar kita. Selama 21 walaupun COVID-nya masih ada, tapi kita sudah mulai beradaptasi dengan COVID ini. Ya, kita mulai melakukan rencana-rencana kita yang kita kembangkan, terutama dalam hal bagaimana membangun suatu sistem yang belum ada sebelumnya di Indonesia, belum pernah ada. Ya, sistem bagaimana membangun tentang prinsip data itu apa, bagaimana kita membangun sistem penentuan data-data prioritas kita, apa yang harus kita lakukan, bagaimana membangun forum yang sebenarnya forum ini adalah salah satu marwah dari SDI. Forum itu tempat kita berdiskusi ya. Kalau ada dispute atau data yang tidak pas, sebenarnya tempat itu ada di forum. Diskusilah, misalnya data-data beras tadi, misalnya data-data subsidi yang tidak sama, data-data apalagi macam-macam ya, data-data mengenai penduduk misalnya, diskusinya itu adalah di forum itu. Sudah ada diberikan oleh Perpres itu tempat untuk menentukan. Nah, itu kan harus dibuat tata kelola seperti apa. Ya. Jadi bukan yang kita hadapi itu adalah puluhan kementerian lembaga yang di pusat dan ratusan yang ada di daerah, provinsi maupun dan kota. Jadi lingkup kelembagaannya itu besar, lingkup substansinya juga besar. Makanya banyak orang mengatakan kok SDI itu belum ada dampak yang besar, karena itu kita step by step. Ya. Ada langkah-langkah yang tidak bisa di shortcut gitu ya, cari shortcut ya. Siap. Jadi saya dengar Pak. Ini satu lagi saya lupa tadi, satu tahun terakhir ya, perkembangan satu tahun terakhir ini. Yang jelas kita sudah mulai sejak Republik ini ada, yang paling menggembirakan itu Satu Data Indonesia ada pionir dalam menentukan data prioritas. Ya. Tahun 2022 itulah data prioritas pertama di Republik ini yang diakui. Itu belum ada pernah itu. Ya. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari sisi kualitas dan semuanya masih jauh, tapi paling tidak sudah ada. Ada 83 kementerian yang ada, yang hadir itu hanya baru 26. Tapi itu prosesnya itu tahun sebelumnya itu kita diskusi, kita undang kementerian, kita terangkan apa semuanya, baru di 2022. Sekarang di 2021 ini sudah ada data prioritas tahun 2023, bukan 2021. 2023 yang sudah melonjak pesertanya dari 26 kementerian sekarang ini menjadi 76. 3 kali lipat lebih. Lebih dari 3 kali lipat. Juga jumlah data yang dia anggap prioritas itu juga dulu 629 kalau nggak salah, sekarang menjadi 2.214. Tapi ada tapinya ini ya, karena ini masih dalam hal kita di awal-awal ya. Kalau istilah mobil itu baru ngegas gigi 1, jadi mesinnya RPM-nya tinggi, jalannya lambat. Kita bekerja keras tapi jalannya masih lambat ya. Kita baru bisa secara substansi masih banyak yang perlu dianukan. Substansi itu artinya apa? Data-data yang benar-benar kita mengacu kepada indikator-indikator yang ada di SDGs ya. Yang benar-benar ada tertulis di RPJMN kita. Benar-benar ada di RKP kita tertulis bahwa ini yang harus dicari data-datanya. Nanti kita tentukan kementerian A mencari data A, kementerian B data B. Itu yang insya Allah di tahun 2024 ini akan kita tambah itu ya, substansi data prioritas ini. Begitu itu. Siap. Jadi itu salah satunya. Itu baru salah satu ya Pak ya. Yeah. Jadi bagi sobat data mungkin belum pernah membayangkan gitu, bisa membayangkan bahwa kenapa data itu cukup rumit sekali dikelola. Saya dengar sepengetahuan kami ini Pak, Pak Okto, di negara maju pun itu perlu waktu sekitar 8 tahun Pak, baru kerasa manfaatnya. Ada yang bilang di Korea sampai segitu 8 tahun. Di institusi yang ternama saja di Indonesia, untuk membangun namanya Master Data Management, itu butuh 6 tahun hanya dari Master Data Management dan di lingkup satu organisasi Pak. Bisa dibayangkan bagi sobat data, kita bicara tadi Pak, lingkupnya itu sangat luas, 600 lebih instansi pemerintah yang harus, dalam tanda kutip, kita atur Pak. Itu bisa dibayangkan.
Dan Pak Okto tadi sebutkan data prioritas itu kenapa menjadi salah satu prestasinya, untuk bisa sepakat saja mana data prioritas yang kita kumpulkan di tahun tersebut, itu lumayan ceritanya. Ada tarik ulur dan sebagainya. Akhirnya bisa, dan dari tahun ke tahun juga akan nambah partisipasinya. Pengumpulannya juga mau kita perketat ya Pak Okto ya. Di tahun ini kita perketat. Mudah-mudahan semua data prioritas 2022 yang 2023 ini bisa kita kumpulkan di dalam sistem kita ya Pak ya. Satu lagi nih Pak Okto, saya melihat cara kerja Pak Okto cukup sistematis. Pertama, di 1-2 tahun pertama kita tentu tahu bahwa Satu Data Indonesia itu adalah satu kebijakan nasional yang cukup besar dan strategis. Jadi yang 1-2 tahun yang pertama tuh saya pernah lihat dari rencana Pak Okto sebelum saya masuk di SDI ini Pak, itu membangun suprastrukturnya dulu. Dibilang pada saat itu aktivasi dari instansi pemerintah. Mulai dari apa sih yang dilakukan? Superstrukturnya adalah regulasi, kelembagaan, infrastruktur juga harus kita karena ada Kominfo ya, dalam hal ini di SDI sendiri ada Kominfo juga, itu sudah ditangani oleh Kominfo, dan kita juga mempromot ya Pak ya, bahwa menggunakan infrastruktur yang disediakan oleh Kominfo melalui PDN, kemudian sekarang baru masuk ke data ya Pak, di tahun ke-2, 3, 4 ini. Mungkin begitu ya Pak, saya lihat ada sistematikanya cara bekerja Pak. Jadi salah satu kelebihan dan tantangan sekaligus ya di SDI ini adalah kolaborasi. Bappenas tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa bekerja sendiri dalam arti ada peran-peran ya, terutama institusi utama di dalam penyelenggaraan. Contohnya adalah bekerja sama dengan BPS, karena BPS itu ada data statistik nasional itu ada di situ. Bekerja sama dengan BIG, Badan Informasi Geospasial, data-data peta ada di situ. Bekerja sama dengan Kominfo tadi ya, mengenai portal-portal ya. Kita kan portal Satu Data kita itu servernya di PDN ya, Pusat Data Nasional, bukan di Bappenas. Kemudian dengan Kemenpan misalnya, itu berhubungan langsung dengan bagaimana hubungan dengan SPBE ya, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kemudian dengan Kementerian Keuangan tentang data-data keuangan, dan terakhir adalah dengan Kementerian Dalam Negeri bagaimana berhubungan dengan pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota. Jadi tugas kita itu kolaboratif membangun ini semua. Tidak ada kita mengambil atau tumpang tindih tugas di situ, mempunyai tugas masing-masing yang nanti dirajut dia. Ini yang sebenarnya yang harus kita lanjutkan terus ya. Karena ada lagi yang baru, mungkin sudah ada tentang layanan digital ya, yang baru akan kita adukan di sini. Itu tantangannya lebih besar lagi. Lebih banyak melibatkan kementerian lain. Ada Kementerian BUMN, Kementerian Pendidikan, Kesehatan, Kementerian Sosial, ya, macam-macam, kepolisian dan lain-lain. Ya kebayang Pak. Yang nggak saya kebayang adalah bagaimana Bapak cara ngatur waktunya. Tadi bilang 600 instansi, terus belum ada contohnya dari negara manapun gitu. Terus dengan timnya Bapak juga yang bisa dibilang cukup banyak, tapi sebenarnya kurang kalau dilihat dari jumlah yang dijangkau nih Pak. Plus lagi masalah teknis, tadi tentang standar data, metadata, belum lagi masalah teknis yang lain terkait infrastruktur ya Pak ya. Tapi yang paling susah ego sektoral ya Pak ya. Itu masih banyak kejadian Pak sampai sekarang Pak. Ya banyak. Nah, saya ngeliat gini Pak, kalau ego sektoral itu rata-rata timbul karena ada fear. Ada ketakutan bagi si produsen data atau wali data itu untuk berbagi pakai datanya, bukan karena dia tidak mau, tapi takut salah datanya Pak. Ini izin Pak, saya tuh pernah punya pengalaman sebenarnya mengerjakan Satu Data Indonesia seperti halnya Satu Data Indonesia di Kementerian Keuangan Pak. Itu tahun 2008 kalau nggak salah. Kemudian saya juga pernah berinteraksi dengan Bapak tadi ngomong dengan UKP 4, salah satu pejabat di sana tuh kebetulan sahabat saya sudah pensiun. Dia juga cerita, pas dia tahu saya ada di Satu Data Indonesia, dia tanya, kok berani masuk situ? Gitu Pak. Nah, dengan pertimbangan itu, saya nggak kebayang bagaimana Bapak mengatur waktu dan apakah punya, mungkin singkatnya gini Pak, lebih enak mana jadi Kapus Datin atau ngurusin SDI Pak? Jadi ada dua sebenarnya. Kalau kita orang yang suka tantangan, ya suka pembuka mindset kita itu memang harus
satu data Indonesia ini suatu yang sangat strategis ya dalam tanda kutip. Karena disitulah data-data pembangunan nanti yang akan kita lakukan. Jadi kalau kita ingin mengubah cara Indonesia ini, memang harus diubah dari datanya. Ya. Tadi misalnya ada daerah-daerah takut misalnya dengan datanya, sebenarnya disitulah peran dari satu data. Karena di satu data itu kan ada prinsip satu data Indonesia ya. Ada 4 prinsip yang sebenarnya sangat mendasar, yaitu data-data apapun yang kita produksi, siapapun produsennya, baik itu ada di kementerian, di mana, di kabupaten, di provinsi, malah sampai ke desa, itu dia harus punya standar, ada standarnya. Apakah itu standar yang diambil dari data statistik ya, atau standar dari bagaimana membuat peta dan lain-lain. Itu ada standarnya. Dan standarnya itu yang harus kita patuhi bersama. Jadi kalau data yang dihasilkan oleh kementerian itu, dia harus bertanya dulu tuh ke BPS atau ke BIG, apakah data saya ini sudah sesuai standar atau belum? Kalau sudah sesuai standar, mestinya nggak perlu takut. Kemudian ada yang namanya metadata. Metadata itulah menggambarkan apa informasi tentang data itu. Misalnya pengertiannya apa kata itu, kemudian di mana diambilnya, kapan diambilnya, bagaimana cara mengambilnya. Ya, itu diterangkan di metadata itu. Sehingga kita tahu kalau kita ingin bertanya tentang satu data, lihat metadatanya. Oh, ini yang dimaksud dengan data itu. Kemudian juga yang ketiga, dia harus diinteroperabilitaskan atau dibagi pakaikan. Ada 2 hal paling tidak. Satu adalah data itu bisa saling berbicara antar sistem, jadi komputer ke komputer itu. Data misalnya dari portal Satu Data Jawa Barat bisa diambil secara otomatis oleh portal Satu Data Indonesia pakai API, atau di Indonesia namanya SPLP ya, sistem penghubung layanan pemerintah yang dibangun di dalam sistem SPBI kita. Ada juga interoperabilitas itu adalah data yang bisa hasil ya, yang data yang dihasilkan oleh Kementerian Pertanian misalnya, itu bisa dibagi dengan atau dielaborasi dengan data-data lain dihasilkan oleh kementerian lain. Karena prinsip ada standarnya bersama gitu. Yeah. Nah, selama ini kan nggak bisa dibandingkan karena cara mencari beda-beda. Ya, metodologi mencari itu berbeda-beda. Nah, dan terakhir adalah dari prinsip satu data inilah dia harus mengacu kepada kode-kode tertentu, kode referensi dan data induk. Kode referensi itu misalnya yang sering kita lihat adalah kode wilayah misalnya. Dari provinsi sampai ke desa itu kodenya bersama. Atau data induk ya, data induk contohnya data induk adalah data NIK kita ya, nomor induk kependudukan kita, itulah data yang kita akui sebagai data penduduk Indonesia. Jadi 4 prinsip ini ya yang menjadi dasar dibangunnya tata kelola satu data ini. Saya pas Bapak terangin, tiba-tiba saya kebayang itu kayak just like logistics. Betul. Logistics ya. Jadi ada gudang, ada transport, dan yang ditransport atau diperpindahkan, diatur itu adalah aset. Dan kita tahu data itu juga aset. Bisa kebayang Pak, yang namanya di bisnis Pak, bisnis paling susah adalah logistik bisnis Pak. Ini soal data, itu hampir sama persis gitu. Atur di gudang seperti apa, standarnya harus sama. Kemudian tadi Bapak bilang data 2 kementerian bisa dielaborasi, itu kan harus ada standar sama sehingga bisa dirakit, ya kan datanya dirakit. It's just like logistik Pak. Jadi bisa kebayang seberapa rumitnya Pak. Dan yang pemiliknya barang itu beda-beda. Beda-beda termasuk SDM-nya nih Pak. Ya betul SDM ya. SDM itu menurut saya yakin banget itu jadi tantangan yang sangat besar sekali Pak. Ada strategi khusus nggak Pak untuk SDI tentang bagaimana khususnya di daerah nih Pak untuk memenuhi talenta digital untuk menjalankan SDI Pak? Oke, kalau ini tantangan besar lagi di kita itu memang sumber daya manusia, tentang sumber daya manusia. Paling tidak ada 5 kemampuan 5 keahlian yang dibutuhkan. Ya. Satu pertama adalah orang ahli IT ya, karena dia menyangkut publikasi data ya. Dia megang website dan lain-lain. Yang kedua dia harus ahli statistik.
ya. Ketiga ahli ilmu ahli data geospasial. Keempat dari data keuangan, karena data keuangan itu menjadi salah satu jenis data yang ada di SDI. Dan yang kelima adalah yang baru, harus ada data science-nya, data scientist-nya. Jadi lima ini sebenarnya yang harus kita kembangkan. Ada dua hal yang sangat krusial di sini adalah yang sangat kurang adalah ahli data spasial, ya, kemudian ahli data scientist, data scientist. Kita di Satu Data Indonesia sedang membangun yang namanya Learning Management System atau LMS. Disitulah kita ingin membangun, meminta kolaborasi dari semua kementerian yang ada sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Apapun orang bisa belajar di situ, baik itu lewat video atau lewat materi-materi lain, sehingga salah satu keluhan dari daerah itu di mana sering berganti orang, ya, memegang itu tidak bisa kita eliminir. Karena apa? Siapapun yang nanti yang masuk ke dalam pemegang satu data di daerahnya, dia bisa belajar online ke sistem itu, siapapun nanti. Jadi kita tidak tergantung ke orangnya, tapi kita bangun sistem yang bisa dipakai semua orang. Jadi Bapak ini yang ditangani bukan hanya soal datanya Pak ya, tapi kelembagaan, SDM, dan itu dibangun semuanya, ada LMS tadi dan macam-macam. Itu bisa kebayang, bukan hanya kita bicara kenapa datanya nggak ada. Oke, gampang Pak sebenarnya nyari data tinggal tanya orangnya, pasti dikasih sebenarnya, apalagi Bapak Nas yang minta. Tapi yang jadi masalah adalah apakah ini sustain apa enggak, kan itu Pak ya. Jadi kemudian masa kita nanyanya berkali-kali, jadi harus dibikin sistem. Dan ini mungkin yang agak susah Pak, kebayang bagi orang gitu, orang yang belum mengenal dengan SDI Pak, bahwa sedemikian luar biasa kompleksnya Pak gitu ya tentang SDI ini. Nah satu lagi Pak, yang kaitannya dengan tadi Bapak sempat ngomong cerita tentang NIK. Nah ini kan merupakan salah satu data yang harus dilindungi Pak. Terus Bapak tadi cerita tentang caranya untuk mengatasi ego sektoral. Dengan perkembangan sekarang Pak, banyak kebocoran data yang terjadi di mana-mana, dan sebenarnya bukan di Indonesia saja, di mana-mana sudah kejadian Pak. Data itu susah banget diprotek karena sifatnya tuh gampang sekali dicuri juga. Tidak bisa dicuri oleh orang yang langsung, bisa lewat jalan lain, lewat social engineering gitu Pak. Nah dengan adanya sekarang tuntutan SDI itu untuk menangani pertukaran data sensitif, kemudian dengan banyaknya kebocoran, ada trik nggak Pak atau apa ini yang mau diatasi untuk supaya tetap bisa berbagi pakai data, termasuk data raw data bahkan dan data sensitif, tanpa semua orang masih trust dengan SDI bisa menjalankan hal tersebut Pak. Oke, ini masalah satu besar lagi di Satu Data Indonesia. Ya tadi itu sudah besar, tambah lagi. Tetapi sebagai tadi di awal saya sampaikan bahwa pilihan antara diskusi Jatin atau SDI, saya lebih baik milih yang banyak tantangannya. Sehingga itu yang membuat kita hidup ya. Jadi kita ada dua undang-undang sebenarnya yang harus kita pertimbangkan untuk ini. Satu, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Prinsip dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu adalah semua data itu open, kecuali yang dikecualikan. Nah, misalnya kecualikan itu adalah data-data rahasia negara, data-data tentang hukum, data-data kesehatan orang, data-data bersifat pribadi, dan itu dilindungi di Undang-Undang Perlindungan Pribadi. Nah, sekarang ada kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Presiden mengenai bahwa transformasi digital di level pemerintah ini dari sisi SPBI-nya itu akan dipercepat ya, dalam hal bentuk layanan digital. Di mana kalau nggak salah saya dari ujung dari transformasi digital ya, terutama di pemerintah, itulah dalam bentuk portal Satu Data. Ada statement begitu Pak? Ada statement begitu. Jadi ujung dari transformasi digital adalah portal Satu Data. Satu Data, bukan Indonesia, portal Satu Data. Maksudnya apa ini? Jadi kalau kita saya misalnya sebagai pengusaha ingin membuka membuka usaha, minta izin, saya hanya buka portal Satu Data saja. Saya ingin mencari di mana
sekolah saya yang cocok untuk anak, saya lihat ada di situ. Saya mencari layanan kesehatan terbaik di daerah sana, saya lihat buat portal satu data. Ini yang di-provide, yang diberikan oleh pemerintah ya. Jadi artinya apa? Kalau kita menganggap bahwa portal itu satu kumpulan di sini ya, itu banyak sekali ya yang berhubungan ke sini, ini di tengahnya. Itu ada data tentang data kesehatan, ada data pendidikan, ada bantuan sosial, dan juga ada data SIM misalnya, ada portal data MPP, mau pelayanan publik, data macam-macam ya. Itu dapat dikelola di dalam portal ini. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita mengelola ini tanpa harus membocorkan data pribadi orang, karena kan itu lintas data pribadi ya. Ini kalau kami melihatnya tantangan yang sangat besar sekali ya untuk tidak membocorkan data pribadi, karena saya misalnya sebagai seorang warga negara Indonesia juga nggak mau data kesehatan saya dibagi ke orang ya, data saya yang di satu sehat misalnya, atau data apakah saya dapat bantuan sosial juga nggak mau saya dibagi. Nah, caranya itu adalah kita hanya memberikan verifikasi dan validasi terhadap programnya. Sama sistem yang dipakai oleh Dukcapil, bahwa Dukcapil itu datanya tidak pernah mengeluarkan data tentang pribadi orang by name by address ya, tapi memverifikasi. SDI dengan platform itu mestinya seperti itu. Jadi misalnya ya, kalau dari Kementerian Pertanian ingin menanyakan berapa banyak orang di desa, apakah orang di desa, misalnya Kementerian Pertanian itu udah punya daftar bantuan pupuk untuk desa A misalnya, sekian orang, 10 orang. Dia akan tanya ke SDI, betul nggak 10 orang ini? SDI hanya menjawab betul, atau 5 yang betul, 5 lagi udah meninggal orangnya, atau tambah lagi, hanya menjawab itu. Kalau ingin verifikasi lagi, silakan kementerian itu tanya ke desanya. Iya. Jadi ada banyak trik ya Pak sebenarnya. Banyak trik sebenarnya yang harus kita lakukan, sehingga kita tidak mau satu data itu membocorkan data pribadi orang ya, karena itu dijaga secara undang-undang. Waktu kayaknya kita sempat bicara soal hal yang sangat kompleks, kelihatannya perlu satu podcast tersendiri nih Pak. Ya. Kayak nanti kami undang lagi di podcast yang akan datang khusus tentang mandat SDI ya, tadi Bapak ceritakan kaitannya dengan pertukaran data mentah, data pribadi, dan bagaimana penanganannya Pak. Itu kayaknya perlu satu sendiri Pak. Insya Allah. Nah, terakhir nih Pak, saya tuh tadi dengan kita sudah mendengarkan betapa kompleksnya dan perjalanannya cukup panjang, sesuatu program yang sangat besar dan strategis yang dirintis oleh Pak Okto Rialdi. Ini saya nggak bisa kebayang orang yang, kalau boleh tanya hal pribadi boleh Pak ya? Boleh tanya hal pribadi Pak? Kaitannya dengan pasti Bapak akan ada masanya mengakhiri masa jabatan Bapak berbakti di Bappenas maupun di SDI. Nah, hal ini Pak, saya nggak kebayang bagaimana nanti penerusnya Bapak itu bisa cepat punya knowledge, wisdom, dan experience yang telah Bapak akumulasi bertahun-tahun bisa dilanjutkan oleh orang baru. Saya nggak yakin kalau LMS saja cukup Pak untuk itu Pak. Karena Bapak tuh baru cerita tip of the iceberg Pak. Bawahnya lagi nih banyak sekali nih yang belum bisa diceritakan tantangannya. Nah, bagaimana Pak? Kira-kira apakah nanti kalau Bapak sudah mengakhiri baktinya Bapak gitu ya, penerusnya ini kira-kira ada pesan-pesan nggak Pak? Apa yang perlu dilanjutkan dan apa yang harus diubah? Bukan politik ya Pak? Ini pertanyaan sulit ini. Memang sesuatu itu akan ada akhirnya ya. Saya pun juga akan ada akhirnya. Ya, tapi pertama memang LMS itu tidak bisa dipungkiri memang ada pengaruhnya. So tadi LMS itu kita ingin membangun sistem ya di mana tidak tergantung ke orang nih. Walaupun sebenarnya LMS itu belum semuanya bisa mengkoordinasi itu. Termasuk juga di sistem knowledge management yang ada di SDI sendiri ya. Semua kita itu ada di sini. Kalau saya melihatnya, terutama teman-teman di Bappenas itu banyak fast learner ya.
Pasalnya dia akan bisa mengakomodasi itu secepat mungkin ya. Tapi yang ingin saya anukan, alhamdulillah ini dalam 4 tahun terakhir yang saya pegang ini, di awal-awal merangkak kita, kemudian sudah mulai berjalan, dan ini sudah mulai agak gigi 2, gigi 3 ini. Artinya sistemnya, kolaborasi orangnya yang harus kita bangun selama ini sudah mulai berjalan, itu akan banyak membantu. Ya, akan banyak membantu siapapun pimpinannya nanti, dia akan memberikan memberikan bantuan kepada pimpinan yang baru itu untuk bisa lebih bagus ya. Ya, saya mengharapkan nanti ada inovasi-inovasi baru lagi ya, yang mempercepat ini perjalanan Satu Data Indonesia ini ya. Jadi saya mengharap, kalau pribadi bagi saya, kalau dimintakan diskusi-diskusi dengan saya sih, saya open saja. Pasti Pak, semuanya butuh Pak. Kalau pribadi ingin menanyakan ke saya open orangnya. Kemudian tapi kalau semoga yang bisa nanti yang bisa menggantikan saya ini orang yang bisa fast learner, bisa menentukan langkah-langkah krusial karena masa depan itu ada di data. Betul Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi harapannya seperti itu. Tapi satu lagi nih Pak, kita juga nggak boleh lengah dengan perkembangan AI. Nah, betul. Kira-kira ada sesuatu nggak Pak untuk sebagai closing statement di acara podcast kita kali ini, gongnya ini tentang AI Pak. Apa yang dilakukan SDI, apa yang Bapak harapkan SDI lakukan di 1, 2, 3 tahun ke depan Pak. Silakan Pak. Kita di rencana aksi Satu Data Indonesia ini ya, 2024 itu kita mengharapkan Satu Data Indonesia sebagai satu tumpuan orang mencari data, mencari informasi untuk kebijakan publik. Kalau kita ikuti protap yang sekarang ini ya, dengan adanya data prioritas, data-data yang lain, itu akan lambat karena dia ditetapkan di Januari ya, bahwa data itu akan dicari selama setahun ke depan. Sampai Desember baru data itu adanya. Jadi ada 1 tahun yang kita harus tunggu. Nah, kalau kita bisa tetapkan untuk 2024 itu data prioritasnya di Januari 2024, data itu baru kita dapat di Desember 2024. Sudah terlambat gitu. Tidak jadi karena kita harus mencari terobosan-terobosan. Salah satunya tadi AI tadi. Saya mengharapkan nanti ya SDI ini bisa menjadi institusi suatu lembaga yang memanfaatkan AI dalam hal menganalisa data, artificial intelligence. Ya. Di Bapenas itu banyak sekali kajian-kajian yang bagus-bagus. Ya. Ya, kalau hasil kajian itu yang mengambil data banyak sekali dimasukkan ke dalam satu sistem, kemudian diajari dia, ya, kemudian ada lagi dari direktorat lain tentang lingkungan hidup masuk lagi ke sana, dari ekonomi masuk lagi ke sana, dari manapun yang masuk ke dalam sistem artifisial yang dibangun ini, ya, bahkan dari luar juga, saya bisa membayangkan bahwa misalnya begini, saya akan bertanya ke sistem AI Bapenas itu, di mana saya akan membangun jalan atau rumah sakit. Keluar tuh, bahwa yang sekarang ini yang perlu rumah sakit itu dari kabupaten A di kecamatan itu, yang keluar dia. Perlu jalan di situ. Ya, atau yang perlu dilakukan untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim di desa-desa ini di tahun segini, apa programnya keluar, dengan kita memasukkan ribuan atau puluhan ribu data-data dan kajian-kajian yang sudah dilakukan di Bapenas, banyak sekali. Itu perlu kolaborasi. Artinya apa? Siapapun nanti ya, kita mengharap bisa memberikan bantuan ke dalam Satu Data Indonesia, bukan hanya dari internal Bapenas ya, tapi seluruh kementerian, kajian-kajian ada di kementerian. Kalau memang ingin membangun ini, kita bisa berkolaborasi bersama sehingga dalam tanda kutip membangun Open AI Indonesia. Ya, kita harapkan ya. Tapi saya nggak tahu, ini saya tergantung deh. Saya serahkan siapa saja yang akan menghandle Satu Data nanti. Tadi jadi yang dibagi pakaikan tidak hanya data saja. Tadi Bapak tentang knowledge-nya,
dan mungkin nanti tentang AI-nya kalau ngomong teknis lagi nanti vektornya kita bisa bagi pakai. Ya kan Pak ya? Kira-kira seperti itu ya. Nah ini sebenarnya Sobat Data banyak sekali yang masih ingin kita gali dari seorang Okto Rialdi yang pengalamannya sudah tidak disaksikan lagi dan beliau adalah pionir dari program Satu Data Indonesia, sebuah program yang kita sangat tunggu dampaknya bagi tidak hanya pembangunan atau perencanaan pembangunan, tapi juga untuk kesejahteraan masyarakat dan kemudahan mendapatkan layanan bahkan ya Pak ya. Nah ini Pak, sayangnya waktunya sudah habis. Kami akan mencoba mengundang Bapak lagi. Tadi langsung kami langsung, ternyata ada yang banyak nih yang belum digali tentang kaitannya dengan pertukaran data yang lebih detail, termasuk data pribadi dan data sensitif. Kemudian tadi AI Pak yang terakhir. Ini kayaknya jadi PR kita bersama untuk mengundang Pak Okto lagi dalam acara podcast selanjutnya. Demikian Pak Okto, saya ucapkan terima kasih sekali mau sharing semuanya, dan di tengah kesibukan Bapak masih bisa meluangkan waktu bagi kita semua. Terima kasih ilmunya, terima kasih wisdomnya semua. Saya tutup podcastnya sekarang. Bagi teman-teman Sobat Data, saya berharap apa yang ada sekarang di podcast sekarang ada bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami tutup Pak. Terima kasih. Salam Satu Data. Terima kasih.